Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Mahasiswa yang budiman, jumpa lagi dalam mata kuliah Studi Naskah Fikih Munakahat di pertemuan ke-9 ini. Setelah kita melakukan UTS, kita akan melanjutkan perkuliahan kita dalam maudhu mahar, tapi dengan masalah yang berbeda, yaitu di pertemuan yang kali ini kita akan membahas bagaimana jika seorang wanita wahia idza qamat mar'atu tatlubu ayyafradha laha mahran. Bagaimana jika seseorang wanita itu menginginkan atau meminta kadar mahar sebelum dia menikah dengan seseorang. Kita akan bahas di sini. Oke, di pendapat yang pertama, walaisa li zauji fi dalikal khiyar. Jadi fa in talaqa ba'dal hukmi faman haula iman qala laha nisfu sadaqi. Yang pertama ini ada beberapa pendapat itu mengatakan bahwa yaftudulaha mahron misal walaisa li zauji fi dalikal khiyar. Maksudnya bagaimana? Itu adalah sekelompok ulama itu mengatakan bahwa suami menentukan mahar untuknya dengan mahar misal atau mahar standar. Maaf, ini tulisannya keliru, yaitu mahar standar itu ya mahar yang ada umumnya di suatu negara tersebut, dan suami dalam hal ini tidak ada pilihan lain. Jadi sekelompok ulama itu mengatakan jikalau seorang wanita itu menginginkan mahar yang ditentukan oleh wanita itu sendiri, itu ulama mengatakan bahwa dengan mahar misal atau mahar standar. Standarnya mahar itu bagaimana? Yaitu ada di ketentuan ada tuh muhakkamah di suatu wilayah tersebut. Kemudian selanjutnya, wa in talaqa ba'dal hukmi faman haula min man qala laha nisfu sadaqi. Nah, jika lo sudah menikah dengan kadar tersebut, dengan ketentuan tersebut, itu bagaimana jika lo seorang suami itu menceraikannya? Nah, yang pertama, jika suami menceraikannya setelah memberikan mahar, maksudnya itu ketentuannya adalah di antara ulama ada yang mengatakan bahwa istri mendapatkan setengah mahar. Jadi maksudnya dengan adanya penentuan mahar dari istri tersebut ya, mahrun minal istri itu, mar'ah itu, maka maharnya itu setengahnya. Jadi jikalau suami menceraikannya, mahar itu harus dibagi menjadi 2. Itu diantara para ulama yang mengatakan begitu. Kemudian ada juga yang ada yang mengatakan istri tidak mendapatkan sedikit pun karena dasar penentuan mahar tidak ada pada saat akad nikah dilakukan. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya. Ini ya, kita lihat di slide-nya. Itu ya. Imma ayafrodoma maaf ya, ini ya, wa minhum man qala laisalaha sayun li anna aslu fardi lam yakun fi aqdatin nikah. Ini ya, laisa lam yakun fi aqdin nikah wa huwa qaulu Abu Hanifah wa ashabihi, yaitu tadi karena dia itu menentukan maharnya, maka
mahar tersebut harus dikembalikan kepada suaminya. Sedangkan pendapat yang ketiga, yang ketiga itu waqala Malik wa ashabuhu. Waqala Malik ini pendapat ketiga ya. Waqala Malik wa ashabihi. Azauju baina khiyarati salasah. Imma ayat luka wala yafrodo wa imma ayafrodo ma tatlubuhu mar'ah bihi wa imma ayafrodo sodaki misla wa yalzamuha. Maksudnya bagaimana? Itu adalah Malik dan pengikutnya mengatakan suami dihadapkan pada 3 pilihan, yaitu yang pertama, ia boleh menceraikan tanpa menentukan mahar. Jadi setelah menikah, karena itu penentuan maharnya itu pada istri, maka dia boleh menceraikannya itu tanpa menentukan mahar. Kedua, ia boleh menentukan suatu yang dituntut oleh istri. Jadi kalau istri itu seumpama minta mahar mobil 1 dan seumpama mobil 1 gitu ya, dan rumah 1 gitu. Jadi suami itu wajib memberikan mahar tersebut baru bisa menceraikannya. Itu. Dan yang ketiga, ia boleh menentukan mahar misal dan mengharuskan istri untuk menerimanya. Mahar misal itu adalah mahar standar itu tadi ya. Misal itu adalah standar yang ada di suatu wilayah tersebut. Dituntut ini tidak ada tuntutan. Jadi ada, kalau Malik itu lebih fleksibel lagi untuk ketentuan maharnya itu ada 3 pendapat itu. Yang pertama, ia boleh menceraikan tanpa menentukan mahar. Jadi karena ini kalau maharnya belum diberikan. Nah, karena dia meminta terus ini tidak jadi dibatalkan oleh suaminya pernikahannya, maka menceraikannya tanpa menentukan mahar. Yang kedua itu boleh menceraikan, boleh menentukan sesuatu yang dituntut oleh istrinya itu. Setelah istrinya menuntut, seumpama maharnya berapa itu boleh diceraikan. Kalau belum memberikan itu tidak boleh diceraikan. Dan yang ketiga itu menentukan mahar mithal. Oke, sababu ikhtilafihim sekarang. Wasababu ikhtilafihim. Ini ya, sabab ikhtilafihim. Apa sebab perbedaan tersebut? Akni baina man yujibu mahron mithal wa min ghairi khiyari li zauji idza talaqa ba'da talabaha fardi wa man la yujibu ikhtilafuhum fi mafhumi qaulu ta'ala la junaka alaikum. Yaitu maksudnya bagaimana? Yaitu di sini disebutkan bahwa maksudnya adalah antara ulama yang mewajibkan mahar misal tanpa ada pilihan bagi suami jika dia menceraikan istrinya setelah istri meminta penentuan tersebut, penentuan mahar maksudnya, dan ulama yang tidak mewajibkannya, yaitu tidak mewajibkan mahar, yaitu perbedaan mereka tentang pendapat firman Allah Ta'ala. Oke. La junaha alaikum intolaktum nisa'a malam tamassuhunna au tafridu lahunna. Maksudnya tidak ada halangan atasmu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu mencampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan mas kawin untuk mereka. Jadi tidak ada halangan atasmu jika kamu menceraikan istri-istrimu. Atau menceraikan itu maksudnya menceraikan istrimu sebelum kamu mencampurnya. Jadi kalau sudah dicampur ini beda lagi ya. Maksud saya tadi yang di awal tadi ini ya,
Fa'in tolako ba'da hukmi man haula'i laha nisfu sodaki wa minhum. Nah ini ya, ini maksudnya adalah qabla tuhuliha, atau sebelum mencampurinya. Nah, mencampuri istri tersebut. Mencampuri istri tersebut. Jadi tidak ada halangan atasmu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu mencampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan mas kawin untuk mereka. Jadi sebelum mencampuri dirinya itu kamu boleh menceraikannya dan tidak memberikan mahar. Terus yang kedua yaitu apakah ayat ini diartikan berdasarkan keumuman tentang gugurnya mahar, baik sebab terjadinya perceraian itu atau perbedaan mereka tentang penentuan mahar atau perceraian itu sebabnya bukan perselisihan dalam hal tersebut. Maksudnya itu adalah ayat tersebut ini apa ini terkait dengan penentuan mahar tersebut tadi. Terus dan juga apakah dalam kalimat dihilangkannya halangan atau dosa dari hal itu dipahami tentang gugurnya mahar setiap saat atau tidak. Jadi mahar itu bisa saja apa ini gugur setiap saat ketika hal-hal tertentu. Dalam hal ini terdapat beberapa kemungkinan, meskipun yang benar yaitu gugurnya mahar di setiap saat berdasarkan firman Allah. Dan hendaklah kamu memberikan suatu mut'ah atau kesenangan kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya. Ya ini ya ayat ini, lanjutan ayat ini ya, faridotan ini ya seterusnya, wa mati'uhuna alal musya'i qadruhu wa alal muftiri qadruhu mata'an lil ma'rufi hakon alal muhsinin. Nah, maksudnya ya di ayat ini artinya dan hendaklah kamu memberikan suatu mut'ah itu. Nah, sekarang bagaimana menurut apa ini? Mu'alaf apa itu mu'alif hadal kitab. Jadi menurut pengarang kitab tersebut bagaimana? Menurut sepengetahuan saya, maksudnya saya di sini adalah Ibnu Rus itu ya, Ibnu Rus itu mengatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat bahwa jika sejak awal mula suami telah menceraikannya, maka ia tidak mendapatkan sesuatu pun. Jadi jika sejak awal setelah menikah langsung diceraikan, istri tidak akan mendapat sepeser pun, tidak ada satupun. Menurut ulama yang mengharuskan istri mendapatkan mut'ah atau pemberian hadiah, yaitu bahwa hal itu wajib bersamaan dengan separuh mahar. Jika suami menceraikannya sebelum menggaulinya dalam nikah yang bukan nikah penyerahan dan wajib memberikan mahar misal kepada istri dalam nikah penyerahan, maka sudah seharusnya ulama tersebut mewajibkan separuh mahar misal bersamaan dengan mut'ah, karena ayat tersebut dengan pemahaman yang ada tidak menyebutkan pembatalan mahar dalam nikah penyerahan. Jadi setelah nikah itu ada penyerahan mahar. Itu maksudnya. Hanya saja penyebutan tentang bolehnya menceraikan sebelum penentuan mahar. Nah, yang jadi permasalahan itu kan penentuan mahar sebelum penyerahan tersebut. Terus jika nikah penyerahan mengharuskan ada mahar misal, ketika diminta maka wajib untuk dibagi setengah jika terjadi perceraian. Jika terjadi perceraian setelah permintaan mahar itu wajib dibagi dua. Gitu.
Karena itu Malik mengatakan bahwa nikah penyerahan tidak mengharuskan adanya mahar. Misal jika suami memiliki hak memilih. Jadi yang menjadi patokan adalah hak memilih suami tersebut. Jadi kalau istri itu meminta mahar sebelum nikah atau setelah akad tersebut, nah itu bagaimana? Itu bisa kalian semua bisa mengarah-arah lah. Intinya adalah istri yang baik itu bagaimana? Apakah istri itu meminta mahar atau istri itu tidak meminta mahar dan menerima kalian apa adanya. Oke, terus untuk tugasnya mahasiswa yaitu masalah yang kedua. Wahya idama tatzauju qabla tasmiyati sodaki wa qabla dukuli biha. Maksudnya adalah bagaimana seorang suami itu meninggal sebelum memberikan mahar dan sebelum menggaulinya. Nah, ini silahkan dibahas atau sebagai bahan tugas seperti tugas-tugas yang sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.